Halo viewers, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang kedua, yaitu untuk sumber hukum Islam yang kedua, yaitu sunnah atau hadis. Di sini ada dua pengertian, yaitu sunnah dan hadis. Nah, sunnah dan hadis itu memiliki perbedaan. Kalau sunnah itu perbuatan Nabi, kalau hadis itu lebih ke perkataannya Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari pengertiannya hadis dulu. Arti hadis secara bahasa, an-naba, yaitu berita atau sesuatu yang baru. An-naba aw hadasa, berita atau sesuatu yang baru. Itu pengertiannya hadis secara bahasa. Secara istilah, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari perkataan, wa fi'lin, dan perbuatan, au takririn, maupun dari ketetapan, au sifatin, maupun sifat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengertiannya sunnah secara bahasa itu artinya jalan, tabiat, dan peri kehidupan. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan atau yang diambil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya. Nah, kalau yang ini saya berbeda pendapat. Kalau yang dianggap sunnah itu adalah perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya. Karena ada, menurut guru saya dulu, itu ma yu'adus sunnah wa ma la yu'adus sunnah. Sesuatu yang dianggap sunnah dan sesuatu yang belum dianggap sunnah. Jadi sesuatu yang dianggap sunnah itu yang diambil dari Nabi Muhammad itu ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Sebelum itu belum diangkat sunnah. Jadi misalnya Nabi berdagang, Nabi mengembala kambing, itu tidak dianggap bagian dari sunnah. Kenapa? Karena Nabi waktu itu belum menjadi Rasul. Ketika Nabi dianggap menjadi Rasul, lalu kemudian menganjurkannya misalnya, itu berarti dianggap sunnah. Jadi dinobatkan dulu menjadi Rasul atau Nabi dan Rasul, kemudian kemudian dianggap pekerjaannya Nabi atau yang dilakukan oleh Nabi, perkataan Nabi menjadi sunnah. Nah, seperti itu. Jadi dari pengertiannya sunnah ini dapat kita mencakup beberapa unsur pokok dari definisi itu tersebut, yaitu satu, perkataan Rasulullah. Jadi yang dimaksud sunnah itu perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, pengajaran Rasulullah kepada para sahabat, sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi, dan perjalanan hidup Rasulullah SAW. Nah, di sini ketika kita membahas hadis, dalam sebuah hadis itu terdapat 3 unsur, yaitu ada unsur sanad, matan, dan perawi. Unsur-unsur hadis itu yaitu sanad, matan, dan rawi. Dalam satu hadis terdapat 3 unsur ini. Sanad itu adalah rangkaian rawi yang mengantarkan matan hingga Rasulullah SAW. Rangkaian rawi, jadi beberapa rawi yang menceritakan itu dari sini, itu namanya sanad. Kalau matan itu isi itu biasanya setelah kalimat Rasulullah SAW. Karena anna Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu biasanya isi hadis atau apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawi itu seseorang yang meriwayatkan hadis. Jadi satu orang yang meriwayatkan hadis di akhir itu namanya rawi. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh dari 3 unsur itu dalam satu hadis. Dalam satu hadis ini terdapat sanad berurutan ya, matan dan perawi. Sanadnya mana? Sanadnya ini. Beberapa rawi yang meriwayatkan hadis itu sampai kepada Rasulullah SAW. An Abdurrahman, satu Abdurrahman. Ini semuanya disebut dengan sanad. Sanad itu orang yang menyampaikan hadis itu, menceritakan itu, rangkaian orang ini sampai kepada Rasulullah SAW, itu namanya sanad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi matanya mana, Pak? Ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Kalau sudah Nabi bersabda, itu berarti matan. Matannya itu mulai dari situ, dari sini. Ala unabbiukum, ini sampai ke sini. Nah, ini matannya. Nah, yang terakhir ini Ruwahul Bukhari, riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini namanya disebut dengan rawi. Ini disebut dengan rawi.
Saya kasih tanda R aja ya. Kalau ini disebut dengan sanad. Kalau kayak mos nih nggak bisa tulis. Kalau yang ini ya dari sini sampai ke sini ini disebut dengan matan atau isi hadis. Jadi sanad, matan, rawi. Nah, ini yang dimaksud dengan unsur hadis. Jadi unsur hadis itu dalam sebuah hadis itu ada unsur ini, sanadnya siap. Sanadnya ada, matannya dan rawinya. Nanti kalau sanadnya cuma 1 orang, 2 orang itu berarti masuk hadis kategori apa? Tapi tetap itu disebut dengan sanad. Oke, seperti itu. Kita langsung ke kasih macam-macam hadis. Ada dari definisi itu bisa kita ketahui bahwa macam-macam hadis itu adalah ada hadis qauliyah perkataan, ada hadis fi'liyah perbuatan, ada hadis takririyah itu ketetapan, dan ada hadis hamiyah. Suatu yang dikehendaki Rasulullah akan tetapi belum sempat terlaksana. Contohnya adalah puasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Hadis qauliyah itu seperti apa? Hadis qauliyah itu hadis perkataan. Hadis perkataan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum agama, isi Al-Quran, beserta peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, gitu, dan menganjurkan akhlak yang mulia. Kalau hadis qauliyah itu hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ciri-cirinya memakai kata qala yaqulu. Qala telah berkata, yaqulu berkata. Rasulullah SAW. Jadi ciri-cirinya ini, ada qaulan Nabi SAW seperti hadis tadi yang saya sebutin, itu qaulan Nabi SAW berarti hadis perkataan. Ada yang contohnya Nabi berkata seperti ini. Nabi berkata, sumu liru'yatihi, berpuasalah kalian itu ketika melihat bulan. Jadi itu hadis perkataan. Ada hadis fi'liyah, fi'liyah itu perbuatan. Misalnya Rasulullah SAW menjelaskan tata cara salat, kemudian tata cara haji, wudhu dan sebagainya yang dilakukan oleh Rasulullah. Hadis fi'liyah yaitu hadis perbuatan. Ciri-cirinya memakai kata kana yakunu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddoa. Nabi pernah berwudu dengan mengusap tangannya ke wajahnya misalnya. Nah, itu berarti hadisnya nanti hadis fi'liyah. Biasanya digambarkan oleh sahabat-sahabat atau diceritakan oleh sahabat ketika melihat Rasulullah. Jadi kana yakunu. Rasulullah pernah berkata dan mencontohkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian itu seperti cara saya salat. Nabi itu kalau salat itu ada takbirnya. Nah, itu dijelaskan oleh sahabat hadis-hadis seperti itu. Nabi kalau takbir itu kadang lurus telinga, kadang lurus bahu, meletakkannya kadang di dada, kadang di atas pusar, di bawah dada, kadang di atas pusar, di bawah dada, di sebelah kiri, kadang di bawah pusar, di atas kemaluan, kadang irsal, kadang melepaskannya. Itu namanya hadis perbuatan. Ada takririyah. Hadis takririyah itu contohnya yaitu Rasulullah tidak melarang dan juga tidak menyuruh. Kalau hadis takririyah gitu, itu ciri-cirinya menggunakan kata alimah atau ya'lamu, mengetahui. Alimah Rasulullah SAW, Rasulullah misalnya mengetahui seseorang itu melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib, tapi dia tidak menyuruhnya dan tidak melarangnya, tapi dia mengetahuinya. Tapi dia diam saja, maka itu disebut dengan takririyah. Ciri-cirinya pakai alimah ya'lam. Seperti itu. Misalnya ada sahabat yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Dulu sholat sunnah qobliyah maghrib itu tidak ada, adanya ba'diyah. Rasulullah, ada sahabat yang datang pada sholat maghrib itu, dia sambil nunggu puji-pujian, sambil nunggu iqomat, akhirnya dia ketimbang menganggur mengisi kekosongan waktunya, akhirnya dia sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sholat sunnah 2 rakaat ini Nabi tidak menyuruhnya, tapi Nabi tahu, Nabi sudah duluan. Tapi Nabi tidak melarangnya. Nah, ini takririyah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain mengikuti. Dikiranya itu mengikuti sampai banyak orang yang mengikuti. Dikiranya itu sudah sholat maghrib. Saking banyaknya orang yang mengikutinya. Akhirnya itu kemudian menjadi sholat sunnah qobliyah maghrib. Setelah ditanya orangnya, kamu sholat apa? Saya nggak sholat maghrib. Sholat apa? Sholat sunnah sebelum maghrib. Nah, sholat sunnah qobliyah maghrib itu Nabi tak melarang, Nabi juga tak menyuruhnya, maka ini disebut dengan takrir atau ketetapan. Ya, tak menyuruh, tak melarang, berarti diiyakan. Hadis hamiyah yaitu hadis yang belum terlaksana, contohnya adalah puasa pada tanggal 9 Muharram. Kita masuk ke pembagian hadis, yaitu pembagian hadis ini dari macam-macam, dari segi kualitas rawi atau dari jumlah rawinya. Kalau dari segi jumlah rawi, hadis itu dibagi menjadi 2,
yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang bersambung-sambung yang banyak diriwayatkan oleh orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya menurut kebiasaan. Mereka tidak mungkin berdusta dikarenakan banyaknya jumlah mereka. Jadi mutawatir itu dari kata mutabi, artinya bersambung-sambung, tidak pernah putus. Nah, hadis mutawatir itu udah menjadi dua. Hadis mutawatir secara lafaz, bil lafzi, dan yang kedua itu hadis mutawatir secara makna. Kalau hadis mutawatir secara lafaz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan lafaz yang sama, itu namanya hadis mutawatir bil lafzi, dengan lafaznya itu sama. Kemudian ada hadis mutawatir itu bil makna, hadis yang banyak diriwayatkan oleh banyak perawi tetapi dengan redaksi bahasa yang berbeda, cuman isi atau maknanya sama, maka itu disebut dengan mutawatir bil makna. Kemudian yang kedua itu adalah hadis ahad. Hadis dari segi jumlah perawinya, jumlah perawinya yang meriwayatkan, itu ada juga hadis ahad. Jadi ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Kalau hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Jadi mutawatir itu lebih tinggi daripada hadis ahad. Kalau mutawatir terus sambung. Kalau hadis ahad itu hanya beberapa tapi tidak sampai ke mutawatir. Nah, hadis ahad itu dibagi menjadi tiga. Ada hadis ahad masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang lebih. Kemudian ada hadis ahad aziz. Hadis ahad aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang lebih. Jadi ada hadis ahad aziz. Nah, itu yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Kemudian ada lagi hadis ahad gharib. Itu hadis diriwayatkan oleh 1 orang perawi. Nah, jadi saya ulangi, hadis ahad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah hadis ahad masyhur yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi lebih. Kemudian yang kedua ahad aziz yang diriwayatkan oleh 2 orang lebih, yang diriwayatkan oleh 2 orang dalam satu tingkatannya, kemudian tingkatan berikutnya banyak orang. Jadi minimal 2 dulu, lalu kemudian banyak orang dalam setiap tingkatannya. Lalu kemudian ada hadis ahad itu namanya gharib. Hadis ahad gharib itu diriwayatkan oleh 1 orang. Gharib itu dari kata gharibun yang artinya sendirian atau menyendiri, itu dalam bahasa Arabnya. Nah, hadis ahad gharib itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada namanya hadis gharib mutlak fardun, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi secara sendirian, yang mutlak sendirian. Ada juga hadis gharib nisbi, yaitu hadis tersebut sendirian dan diriwayatkan oleh sendirian dalam hal sifat ataupun keadaan tertentu. Itu pembagian hadis dari segi jumlah perawinya. Sekarang kalau dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau perawinya, dari segi kualitas perawinya, kalau tadi hanya jumlahnya banyak, tapi belum tentu berkualitas semua. Mungkin hanya beberapa, banyak yang berkualitas, tapi ada beberapa yang tidak berkualitas. Nah, yang berkualitas, dari segi kualitas perawi itu hadis dibagi menjadi 3. Kemudian ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Sahih, hasan, dhaif. Nah, sahih itu adalah hadis yang memenuhi syarat tertentu. Syaratnya apa aja? Hadis sahih itu syaratnya orangnya harus sanadnya tidak terputus. Kedua, orang yang meriwayatkan itu harus adil. Yang ketiga itu harus dobit, orangnya cerdas dalam kuat hafalannya. Yang keempat itu harus tidak syadun, tidak menyalahi, tidak janggal atau tidak menyalahi dari hadis yang sudah umum dan masyhur diketahui. Kemudian tidak ada ilat atau celah, orangnya tidak tercela dari segi perilaku kriminalitas, wirainya. Nah, itu tidak ada celah di dalamnya. Kemudian hadis hasan. Hadis hasan hadis yang harus memenuhi sama seperti hadis sahih itu tadi. Harus syaratnya tidak terputus, sambung kepada Rasulullah, harus diriwayatkan oleh orang yang adil, kemudian dobit. Nah, itu kurang dobit. Kalau hadis hasan itu kurang dobit. Hafalannya kurang kuat atau kurang teliti, sehingga hadisnya itu turun derajatnya menjadi hasan. Kalau sahih itu hafalannya kuat, teliti. Kemudian sama syarat berikutnya itu tidak ada syad, tidak janggal atau tidak bertentangan dengan hadis yang sudah masyhur. Kemudian yang kelima itu tidak ada ilat atau tidak tercela perawinya. Nah, hadis dhaif sekarang. Hadis yang ketiga itu adalah hadis dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan hujjah hukum, tapi bisa digunakan untuk fadhailul amal atau amal-amal yang mempunyai keutamaan-keutamaan, tapi tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum utama yang pertama. Karena dasar hukum itu harus memenuhi sahih dan hasan.
Dhaif itu tidak bisa, tapi masih bisa dipakai untuk keutamaan-keutamaan. Dhaif itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada dhaif, ada maudhu, dan ada wahin. Kalau dhaif masih bisa dipakai, maudhu itu sangat lemah. Kalau dhaif itu lemah, maudhu itu sangat lemah, wahin itu palsu atau tidak bisa dipakai. Jadi hadis dhaif pun masih bisa dipakai, tapi yang maudhu dan wahin tidak bisa dipakai. Itu bagian dari pembagian hadis dhaif. Jadi hadis dari segi jumlah perawi, saya ulangi, ada 2, ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Ada hadis ahad itu dibagi menjadi 3, ada hadis ahad masyhur, ahad aziz, dan ahad gharib. Ahad masyhur itu diriwayatkan oleh 3 orang lebih, ahad aziz itu diriwayatkan oleh 2 orang, kemudian ahad gharib itu diriwayatkan oleh 1 orang. Dari segi kualitas perawi, dari segi kualitas orang perawinya, hadis itu dibagi menjadi 3, sahih, hasan, dan dhaif. Sahih itu harus memenuhi syarat yang sudah saya sebutkan. Hasan memenuhi syarat yang sudah disebutkan seperti sahih, cuman kurang hafal saja. Kemudian dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hasan dan sahih. Jadi dia itu sangat lemah, kurang hafalannya, tidak adil, sanadnya terputus, tidak bersambung. Tapi masih bisa dipakai hadis dhaif itu, yaitu untuk fadhilul amal atau keutamaan-keutamaan perbuatan. Hadis dhaif dibagi menjadi 3, yaitu pertama itu adalah dhaif itu sendiri, maudhu sangat lemah, dan wahin artinya ringan atau hadis yang tidak bisa dipakai, palsu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 3. Yang pertama itu bayan takrir, yaitu menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Quran, namanya taukid, penguat. Jadi Quran itu mengatakan tidak boleh berkata dusta, seperti surat Al-Hajj ayat 30, wajtanabu qaula zur, jauhilah perkataan-perkataan dusta. Kemudian hadis juga mengatakan tidak boleh berkata dusta. Dari mana? Ala wa qaulu zur, termasuk dari dosa besar itu kata Nabi, ala wa qaulu zur, yaitu berkata perkataan dusta. Hadis ini an Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Abi Bakar an-Nabihi, dari bapaknya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Abdurrahman berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah bersabda, ala unabikum bi akbaril kabairi, maukah kalian kuberitahu mana dosa besar yang sangat besar? Dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Salasa, Nabi mengucapkan itu 3 kali. Qalu bala, sahabat menjawab, ya kami Rasulullah mau. Sahabat menjawab semuanya, qalu bala, ya Rasulullah kami mau diberitahu. Ya qalu bala ya Rasulullah. Qala, Nabi melanjutkan, al-isyraku billah. Dosa pertama yang paling besar itu dari antara dosa besar, yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu musyrik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidaini, menyakiti kedua orang tua. Yang ketiga, wa jalasa wa kana muttaqian, kemudian Nabi duduk, wa kana muttaqian, lalu kemudian Nabi bersandar. Faqala, Nabi melanjutkan, dosa yang ketiga itu apa? Allah, perhatikan, wa qulu zur, yang ketiga itu adalah perkataan yang dusta, mengada-ngada, memfitnah. Qala fama zala yukariruha, Nabi kemudian mengatakan itu, fama zala yukariruha, tak berhenti-berhenti mengulanginya, hatta qulna laitahu sakata, sehingga kami itu berangan-angan seandainya Nabi mau berhenti untuk mengucapkannya. Nabi mengucapkan itu saking amat pentingnya bahwa dosa itu harus dihindari. Musyrik kepada Allah, menyakiti kedua orang tua, dan yang ketiga itu adalah berkata dusta, memfitnah, hoaks, mengadu domba, itu berbahaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Quran mengatakan jauhi perkataan dusta, hadis juga mengatakan jauhi perkataan dusta, maka hadis itu fungsinya sebagai penguat apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Quran sebagai bayan tafsir. Bayan tafsir itu artinya memperinci atau memperjelas apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Quran mengatakan waqimus sholata wa atuz zakat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Tapi Quran itu tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana tata cara zakatnya yang betul. Maka hadislah yang menjelaskan atau memperincikan tata cara sholat dan takaran ukuran dari zakat itu sendiri. Seperti hadis dari Malik bin Huwairis. Hadatsana Malik bin Huwairis, bercerita kepada kami Malik bin Huwairis, qala, dia berkata, datang kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian beliau berkata, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Hadis riwayat oleh Bukhari. Jadi Quran itu memperinci atau memperjelas apa yang disampaikan oleh Quran. Hadis itu memperinci atau memperjelas apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Sehingga ini hadis fungsinya sebagai bayan tafsir atau memperjelas. Yang ketiga itu sebagai bayan tasyri'. Bayan tasyri' itu adalah menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Di Quran tidak ada, tapi di hadis ada, maka itu menjadi hukum. Karena sumber hukum kita itu ada Quran, ada hadis. Contohnya, Quran tidak menjelaskan memperbolehkan seorang. Ketiga itu bayan tasyri'.
menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh dalam Al-Quran. Quran tidak menetapkan, tapi hadis menetapkan. Contohnya hadis ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sahabat Abu Hurairah menceritakan sesungguhnya Nabi pernah bersabda, la ijma' bainal mar'ati wa ammatiha, tidak boleh seseorang itu memadu atau mengumpulkan mengawini dua orang perempuan. Tidak boleh seorang itu mengawini seorang perempuan sekaligus dengan bibinya, tidak boleh. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan tidak boleh mengawini bibinya baik dari jalur ibu ataupun ayahnya. Ini tidak ada dalam Quran, tapi ditetapkan dalam hadis. Maka inilah fungsi hadis terhadap Quran, yaitu sebagai penguat, yang kedua sebagai penjelas, yang ketiga itu penetap hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Ijtihad sekarang, mari kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu ijtihad. Ijtihad itu dari kata jahada yujahidu, ijtihadan. Dari ijtihad itu dari kata bahasa ijtihada, memiliki akar kata yang sama dengan jihad, yaitu juh, yang artinya bersungguh-sungguh, dan jahda yang artinya sulit. Jadi jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Secara istilah, ijtihad itu artinya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya baik dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad, jadi saya ulangi, secara istilah ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Ijtihad itu berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya baik dalam Quran maupun hadis. Jadi yang belum ditetapkan, jawaban jika ada masalah yang belum ditetapkan dalam Quran, belum ditetapkan di dalam hadis, maka ijtihad itu dibutuhkan. Jika dalam Quran dan hadis sudah ditemukan jawabannya, ijtihad tidak dibutuhkan. Ijtihad itu, jihad itu dengan perang beda ya. Kalau perang itu bab qital, bab perang sendiri. Kalau ijtihad itu beda sendiri, bab jihad itu sendiri. Jihad itu nggak harus perang, gitu, beda. Macam-macamnya banyak jihad itu. Jadi jihad dengan perang itu beda. Kalau perang itu namanya bab qital, bab jihad sendiri. Sekarang ijtihad, syarat-syarat menjadi mujtahid, orang yang membuat keputusan hukum yang belum ada dalam Quran dan hadis disebut dengan mujtahid. Seperti ulama-ulama mujtahid kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, mereka itu disebut dengan mujtahid. Syarat untuk menjadi mujtahid yang pertama adalah memahami Al-Quran dan hadis. Tidak boleh sembarangan orang itu membuat hukum sendiri, tapi dia harus memenuhi kriteria dulu. Satu, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Kedua, memahami bahasa Arab dengan seluruh ilmunya dan segala kelengkapannya. Seperti Imam Syafi'i, hafal Quran, hafal hadis. Imam Syafi'i itu hafal 300.000 hadis. Dan juga hafal Quran ketika berumur 7 tahun. Dan luar biasa. Dan memahami bahasa Arab seluruhnya, seluruh-seluruhnya sampai berumur 22 tahun. Luar biasa. Selama 22 tahun. Jadi harus memahami bahasa Arab dengan seluruh ilmunya dan segala kelengkapannya. Mulai dari i'rab, i'lal, tasrif, itu wajib itu. Termasuk kosakatanya, perubahan katanya, apa yang di asal usulnya, sejarahnya, perkataan kalimat itu. Yang ketiga, memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Yang keempat itu memahami persoalan ijma atau kesepakatan ulama. Memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Seperti itu. Itu yang disebut dengan ijtihad.